Bapak Lalu Putria, kami persilakan. Dan ada budayawan kami Lalu Muhammad Ismail. Selamat siang Pak. Halo Pak, selamat siang. Ya kita boleh ngobrol Pak. Ini tadi kita sudah melihat banyak sekali ada permainan tradisional Pak. Lalu juga tadi kita sampaikan informasi lain tentang Lombok ini. Kaya sekali ini Lombok Pak. Tapi saya mau tanyakan apa selanjutnya yang akan mungkin dikembangkan lagi dari Lombok ini Pak. Iya silakan Pak Kadis ya, Lalu Putria silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai masyarakat Lombok Tengah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan. Ya, kita boleh sambil duduk Pak? Boleh ya, ngobrol sambil duduk? Biar enak nih Pak, santai kita. Silakan Pak. Nah, ini dia. Sambil kita menyaksikan gasing ini, maaf tadi terpotong Pak, tapi boleh dijelaskan lagi apa yang mau dikembangkan dari kekayaan Lombok ini Pak? Terima kasih sekali lagi kami ulang. Sebagai masyarakat Lombok Tengah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua alam yang begitu indah, budaya yang begitu beragam, heritage yang tidak bertentangan dengan budaya. Sehingga alhamdulillah tidak salah Bupati kita Lombok Tengah menetapkan pariwisata sebagai sektor unggulan. Baik. Kepada seluruh masyarakat di sini saya sampaikan bahwa Bupati kita Bapak Suhaili Fadil Thohir bersama Lalu Fathul Bahri sudah menetapkan pariwisata sebagai sektor unggulan. Bahkan beliau memproklamirkan Lombok Tengah sebagai kabupaten pariwisata. Ini semua didukung dengan potensi yang begitu beragam, ya baik dari kultur, heritage, kemudian alam kita yang begitu indah dan ditunjang juga oleh masyarakatnya yang sangat mencintai budaya kita. Kemudian dapat pula kami tambahkan oleh pemerintah Lombok Tengah sudah memiliki Perda nomor 7 tentang RT RW, ini yang mengatur tata ruang wilayah kita, di mana di Lombok Tengah sudah menempatkan 3 zona pembangunan pariwisata, yaitu zona utara, zona tengah, dan zona selatan. Di masing-masing zona ini dikembangkan sesuai dengan potensinya. Dan alhamdulillah untuk ini Lombok Tengah di 2015 ya sudah membuat tata ruang yang oleh pemerintah pusat ditetapkan sebagai kabupaten kota yang memiliki tata ruang terbaik. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu warga Lombok Tengah. Jadi semakin banyak wisatawan yang nanti akan datang ke Lombok. Nah ini kita boleh ke Pak Lalu Muhammad Ismail. Tadi kita melihat ya ini adalah salah satu permainan tradisional dari Lombok. Benar ya Pak? Tapi apa sebenarnya? Apakah ada pesan yang mungkin disampaikan dari permainan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini Mami Sanak Bija, hadirin yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah kita bersama tim News TV menyaksikan liputan langsung permainan tradisional. Ada 2 memang pertandingan atau permainan tradisional yang sudah menggema di seantero Pulau Lombok. Satu tadi kita sudah saksikan yaitu peresian. Yang kedua gangsingan ini. Nilai yang dikemukakan utamanya sportivitas. Kalau tadi rekan-rekan melihat, kita melihat bagaimana adik-adik kita yang masih remaja, yang sudah dewasa saling pukul. Begitu lipri panjang berbunyi, mereka saling merangkul. Tanpa ada dendam, tanpa ada satu celah yang tertinggal. Ada pesan damai yang disampaikan pesan ya? damai, bagaimanapun itu adalah satu. Bahwa pesan tradisional ini menjadi hiruk pikuk kita dalam segala event. Tentu kita akan kembali menjadi satu saudara. Begitu juga dengan gangsing. Ada 2 di situ. Yang ditampilkan saat ini adalah versi modern. Oh ini versi modern ya? Artinya pembuatannya itu kalau pada zaman lampau dengan kayu saja. Jadi ada inti kayu galih itu yang dipakai. Jadi kalau modelnya ada 2, model lonjong telur, yang kedua pipih. Tadi Pak Istaki mengatakan kalau misalnya memang masih sedikit peminat komunitas gangsing. Betul. Apa yang dilakukan agar masyarakat semakin tertarik untuk melestarikan berbagai permainan tradisional? Salah satunya adalah gangsing ini. Yang kita lakukan adalah bagaimana mendorong sekolah-sekolah melalui kegiatan muatan lokal.
Jadi ini kan permainan tradisional. Khusus yang ditampilkan saat ini memang termasuk event gangsing yang cukup bergengsi. Karena satu gangsing itu bisa bernilai 2-3 juta rupiah. Oh mahal ya Pak? Cukup mahal. Ternyata mahal ya? Cukup ternyata. mahal. Dan ini menjadi salah satu sentra industri rumah tangga yang bisa dikembangkan. Nah, untuk anak-anak sekolah dasar tentu belum berani kita memberikan permainan ini karena cukup berbahaya. Di samping keras juga menggunakan pelat baja yang kalau terkena tentu akan Pak Ismail, menimbulkan sesuatu. selain gangsing, ada apa lagi permainan Oh, tradisional Lombok? Misalnya ada permainan selodor, ada permainan kelereng, ada permainan dengklak, banyak lagi. Cuma yang sudah begitu memasyarakat dan memiliki ipan-ipan di kancah Pulau Lombok adalah yang dua yang kita saksikan pada siang hari ini. Pak Kadis, untuk melestarikan permainan-permainan tradisional di Lombok Tengah ini, kira-kira apa yang dilakukan oleh pemerintah sendiri agar anak-anak ini terus melakukan akhirnya Supaya tidak jangan punah, lupa ya, supaya jadi tidak memang punah, terus bisa dipermainkan. lestari. Apa yang dilakukan? Terima kasih. Jadi memang pariwisata adalah ekonomi kreatif yang berbasis pada budaya. Jadi tugas pemerintah bersama semua stakeholder untuk menggali potensi-potensi permainan, potensi-potensi budaya yang ada di daerah kita. Seperti yang dijelaskan oleh Sanagda lalu Ismail tadi, memang di Lombok ini banyak sekali ditemukan permainan-permainan tradisional yang perlu kita gali ya. Yang seperti yang sudah disebutkan itu masih ada besepok ya, ada pale elong dan sebagainya yang nantinya bisa menjadi salah satu potensi daya tarik pariwisata. Potensi daya tarik ya. Pak Istakem, ada berapa jenis sih gangsing ini selain yang pakai pelat besi seperti ini? Sebenarnya lumayan banyak sebenarnya. Kalau dari sejak zaman penjajahan ini kan sudah termasuk gangsing sudah berevolusi. Modern, ya. Sudah berevolusi. Jadi kalau bentuknya dari zaman penjajahan itu bulat, kecil, kemudian lonjong dan itu biasanya dibuat dari parang pakai Zaman parang. penjajahan emang Ya. sejak kapan ini permainan gangsing? Seperti apa ya? Jadi gangsing ini dia sudah banyak Boleh evolusi. ceritakan sejarahnya dari awal. Ya, Atau mungkin ya. sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan mungkin Sudah ada, ya. sudah ada. Sudah zaman Dan itu penjajahan itu Ceritakan sudah ada. asal muasalnya seperti Ya, apa? jadi seperti yang pernah saya tulis juga di salah satu blog. Jadi gangsing ini sudah mengalami evolusi beberapa kali. Bahkan gangsing ini sudah evolusi yang terakhir karena sebelumnya Oke. itu pelat bajanya ada di dalam, Oh, pelat bajanya ada di dalam ada di dalam gangsingnya kayu ya. ini. Dia disembunyikan di dalam kayu. Jadi karena itu juga masih setiap dipakai, dipukul karena benturannya itu tetap saja kayunya rusak, akhirnya besinya itu ditaruh di luar. Pelat bajanya itu taruh di luar. Jadi sudah ada beberapa kali mengalami perubahan sampai seperti sekarang. Baik, terima kasih Pak. Ya, ini informasinya penting sekali untuk kita semua. Tidak hanya warga Lombok saja, tapi semuanya akhirnya paham. Ini mainan dari Lombok juga ya. Dan ternyata permainan ini punya makna-makna tersembunyi. Benar sekali. Yang untuk diri kita sendiri, moral hidup kita. Itu dia. Rio. Terima kasih buat Bapak yang sudah menyampaikan ya Pak Muhammad Ismail. Lalu juga terima kasih buat informasi Pak yang Istakim, disampaikan. terima kasih. Pak Istakim, Kadis jangan ya. kemana-mana. Kita masih ngobrol Pak Kadis masih akan terus Ya. sampai 1 jam kita bersama. Benar sekali. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo.